Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Bapak Kepala SMK Satya Praja 3 Taman. Dan saya banggakan CGP Pak Adi Aulia Rizki. Yang pertama saya menyampaikan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini dapat bertemu dengan bapak-bapak semua dalam keadaan sehat dalam rangka melaksanakan kegiatan pendampingan 3 yang nanti di dalamnya ada kegiatan coaching dan diskusi. Salawat serta salam semoga tercurahkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang telah yang akan kita nantikan syafaatnya besok di yaumul qiyamah. Amin. Bapak Ibu, Bapak yang saya hormati, berkenan Pak KS, saya hadir di sini melaksanakan tugas dari Balai Besar Guru Penggerak Provinsi Jawa Tengah yang kemudian difasilitasi oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pemalang berkaitan dengan kegiatan calon guru penggerak untuk angkatan 7. Kebetulan yang ini adalah pendampingan individu 3 yang bertemakan implementasi pembelajaran yang berpihak pada murid. Kemudian berkenan untuk Bapak Kepala Sekolah memberikan sambutan sekaligus memberikan motivasi kepada CGP kita Adi agar kedepannya lebih semangat lagi. Saya rasa hanya itu untuk pengantar dari saya, mohon maaf, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang terhormat Bapak Nur Kalam SPD selaku pengajar praktek plus pendamping CGP, yang saya hormati Bapak Adi Aulia Rizki SPD selaku calon guru penggerak dari SMK Satya Praja 3 Pemalang. Yang pertama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini kita masih diberi nikmat sehat, nikmat sempat sehingga bisa hadir di sekolah kami SMK Satya Praja 3 Pemalang dalam kegiatan pendampingan individu yang ketiga, program calon guru penggerak. Mudah-mudahan acara ini nanti bisa berjalan dengan baik. Amin Allahumma Amin. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita tetap umatnya dan telah mendapatkan syafaat di yaumil akhir nanti. Amin Allahumma Amin. Bapak pendamping dan calon CGP yang saya hormati, kami atas nama sekolah SMK Satya Praja 3 Pemalang mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak pendamping sekaligus pengajar praktek. Ini mungkin untuk yang ketiga kalinya kita bertemu. Cuman pada hari ini kegiatannya adalah pendampingan individu yang ketiga dengan tema implementasi pembelajaran yang berpihak kepada murid. Mudah-mudahan nanti acara ini bisa berjalan dengan lancar, ilmu yang disampaikan oleh pengajar praktek bisa kita serap terutama oleh Pak Aulia dan nanti bisa ditularkan kepada tenaga pendidik di sekolah kami. Dari kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Kami harap Bapak pendamping tidak pelit-pelit lah memberikan ilmunya kepada kami, Pak. Semua yang panjenengan punya tolonglah disalurkan kepada kami. Dan kami juga berharap Pak Adi Aulia selaku calon guru penggerak agar tetap semangat
menyaring ilmu, mencari ilmu dari Bapak Nur Kalam selaku pendamping. Insya Allah jika sudah ada komunikasi yang baik, bisa berjalan komunikasi yang baik, apa yang disampaikan bisa kita serap dan bisa bermanfaat untuk kita bersama, terutama bagi aulia dan sekolah. Berikutnya juga kami atas nama SMK Satya Praja Kota Malang mengucapkan mohon maaf apabila mungkin tempatnya ala kadarnya Pak, sambutannya kurang bagaimana barangkali kami atas nama sekolah mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan Bapak pendamping dan calon CGP. Mudah-mudahan acara ini memberi barokah untuk kita bersama. Terima kasih, saya Heri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Adi yang saya banggakan, calon guru penggerak angkatan 7. Saya datang ke sini untuk melaksanakan kegiatan pendampingan individu 3 calon guru penggerak angkatan 7 yang di sini dalam hal ini adalah atas nama Pak Adi Aulia Rizky. Leres nggih betul nggih? Kemudian nanti di dalamnya ada beberapa kegiatan, antara lain adalah bagian awal kurang lebih 20 menit, kemudian bagian inti kurang lebih 145 menit, kemudian di akhir itu ada kurang lebih ada apa namanya jadi awal 140 bagian inti 145, kemudian di akhirnya 15 menit, jadi total keseluruhan 180 menit Pak Adi ya. Pertama-tama Pak Adi, sebelum saya melangkah ke kegiatan inti, saya tanya Pak, sehat Pak Adi? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah Bapak sehat. Alhamdulillah. Semangat ya Pak Adi ya? Alhamdulillah masih semangat Pak. Iya, soalnya memang kita di sini butuh ekstra tenaga, ekstra waktu dan ekstra segalanya. Syukur-syukur kita selalu dalam kondisi sehat ya Pak Adi ya, untuk bisa lancar dalam semua kegiatan. Pak Adi, ini masuk pada sesi awal ya. Pertama saya ingin menanyakan, Pak Adi sudah menginput instrumen lembar umpan balik yang ada di LMS berkaitan dengan PI2 yang sudah kita laksanakan kemarin Pak Adi? Sudah Pak. Oh sudah ya? Sudah, ya. Iya alhamdulillah sudah ya, semalam juga saya lihat sudah ya Pak Adi, sudah selesai. Kemudian dari yang Pak Adi tuliskan di LMS itu ada yang bisa disampaikan berkaitan dengan mungkin apa kendala ataupun bagaimana Pak Adi untuk yang berkaitan dengan apa yang sudah ditulis di LMS di PI2 kemarin. Terima kasih Pak. Kaitan dengan PI2, jadi untuk kendala sendiri sebenarnya tidak ada kendala yang berarti Pak, karena alhamdulillah dari sekian asesmen mandiri, kemudian ada umpan balik dari kepala sekolah, umpan balik rekan sejawat dan siswa, rata-rata semuanya positif Pak, dalam memberikan penilaian terhadap saya. Namun memang di sini yang menjadi PR saya itu adalah harapan mereka yang begitu tinggi kepada saya. Jadi mengharapkan nantinya dari pendidikan guru penggerak ini bisa membawa sekolahan lebih baik lagi. Mungkin itu Pak. Ya, dari harapan mereka kemudian Pak Adi punya gambaran apa kegiatan yang akan Pak Adi laksanakan agar harapan mereka setidak-tidaknya sudah ada
tindak lanjut dari Pak Adi? Ya, dari saya tentunya sudah diberikan harapan. Saya merasa ya terbebani karena mereka kan sudah berharap banyak, sehingga saya memang harus memberikan sebuah kegiatan di mana harapan mereka biar bisa lebih terwujud, Pak. Contoh harapan dari siswa itu memang mereka menginginkan adanya kegiatan-kegiatan yang berpihak pada mereka, Pak, terutama untuk pengembangan bakat dan minat. Iya. Jadi kemarin hasil dari diskusi tentang visi sekolah dengan siswa itu mereka punya harapan kegiatan-kegiatan yang bisa mengembangkan bakat dan minat kami, Pak, seperti itu. Sehingga nanti saya harus berkolaborasi dengan rekan-rekan yang ada hubungannya, Pak, terutama dalam pengembangan bakat itu ada di olahraga, Pak. Iya. Mungkin salah satunya itu untuk harapan rekan sejawat juga yang akan saya lakukan, karena mereka termotivasi kepada saya mengikuti program ini. Mereka sering menggali informasi tentang pembelajaran yang sudah saya dapatkan di program Guru Penggerak, terutama dalam pembelajaran di dalam kelas. Untuk Pak Kepala Sekolah sih kemarin memang menilai semuanya baik, Pak. Saya nggak tahu permasalahannya apa, Pak KS menilai saya semuanya sempurna semua. Mungkin di situ ada harapan juga yang sangat besar kepada saya. Iya Pak Adi, terima kasih atas jawabannya. Kemudian saya lanjutkan, ya masih di kaitannya kegiatan PI kemarin. Pak Adi kemarin kan menyinggung masalah tahapan bagja ya Pak Adi ya. Berdasarkan analisa Pak Adi yang sudah kemarin sampaikan bagja ini, apa menurut Pak Adi bisa diambil pelajarannya dari tahapan bagja yang sudah Pak Adi sampaikan pada PI 2 kemarin? Tahapan bagja ini memang metode yang baru saya pahami atau baru saya kenal di dalam program pendidikan Guru Penggerak ini, Pak, sehingga memang hal baru, dan setelah memang saya terapkan seperti itu menggunakan metode bagja itu, hasil untuk diri saya sendiri, pengembangan diri saya sendiri memang sangat signifikan, Pak, karena kita dalam bagja itu kan melihat setiap permasalahan, setiap kelemahan menjadi sebuah kekuatan. Iya. Sehingga nggak ada alasan lagi untuk tidak maju. Iya. Kalau memang kelemahan kita ada di fasilitas, ya sebenarnya itu menjadi sebuah kekuatan sendiri untuk kita harus bisa walaupun dengan kekurangan itu. Mungkin hal baik yang dari bagja itu yang saya ambil seperti itu, Pak. Jadi nggak ada alasan untuk tidak maju gitu. Iya. Selalu ada jalan untuk menuju ke arah kemajuan tadi. Jadi memang kita itu diberikan sebuah pemahaman yang dulu pemahaman kelemahan adalah atau kekurangan adalah kelemahan yang menjadikan kita lemah. Tapi yang sekarang ini justru kelemahan itu menjadikan kita lebih kuat. Kenapa tidak ada sarana? Ya akhirnya diutamakan sarananya bagaimana. Katanya kelemahannya, kekurangannya di sarana. Akhirnya kan kita berupaya semaksimal mungkin untuk bisa melaksanakan kegiatan peningkatan sarana. Ya Pak Dia, terima kasih. Kemudian untuk sendiri Pak Adi yang sifatnya daring, saya ingin tanya, selama 1 bulan ini menurut Pak Adi pembelajaran yang bersifat daring yang disampaikan oleh fasilitator maupun kolaborasi dengan teman-teman itu menurut Adi bagaimana tanggapannya? Ceritakan menurut Adi. Untuk pembelajaran daring sendiri, karena kita selain aksi nyata di lapangan Pak, memang ada pembelajaran daring lewat fasilitator dan bagaimana juga ikut memantau di dalamnya.
Ya alhamdulillah sampai saat ini tidak ada kendala yang berarti, Ya. lancar saja karena alhamdulillah mungkin koneksi jaringan Iya. di daerah saya alhamdulillah stabil, beda Stabil, mungkin iya. dengan CGP yang Lain, ada di ya. daerah yang koneksinya kurang baik, mungkin ada kendala di situ. Iya. Tapi saya bersyukur karena ada di daerah yang jaringannya stabil, karena kendala paling berat di pembelajaran daring adalah koneksi, Pak. Iya. Kalau itu lancar ya insya Allah lancar gitu. Iya. Kayak seperti itu Pak, insya Allah nggak ada Iya. kendala. Berarti daring tidak ada masalah ya Pak Iya. Adi ya. Sebetulnya ada dua Pak Adi itu biasanya kendalanya yang pertama koneksi betul, yang kedua ini Oh, perangkatnya. Iya, perangkatnya. Iya itu juga Pak, ya sama. Perangkatnya itu perangkat yang terkait kadang wilayah apa Iya tiba-tiba error gitu. teror dan sebagainya itu ya. Ya alhamdulillah kalau memang Pak Adi semuanya lancar, Iya. jadi tidak ada kendalanya Pak Adi ya. Berikutnya Pak Adi yang sudah, tapi yang sudah mulai diterapkan di kelas apa saja Pak Adi ya, yang sudah dari kemarin dari PI 2 pas kita diskusi tadi sudah disampaikan, anak-anak punya harapan besar terhadap Pak Adi tentang kegiatan pembelajaran dan sebagainya. Mungkin ada yang sudah bisa, bahkan mungkin sering dipraktekkan di kelas. Coba bisa Pak Adi ceritakan. Ya. Jadi proses yang sudah berjalan gitu selama Ya. mungkin selama 1 bulan terakhir ini tentang penerapan budaya positif lewat kesepakatan kelas. Iya. Itu juga alhamdulillah sudah berjalan. Positif, Iya, anak-anak sudah memahami itu, sudah kalau saat ini kalau terjadi misalkan ada anak yang terlambat gitu, yang mereka tonjolkan itu tentang nilai-nilai keyakinan kelas Pak. Jadi malah kadang kemarin terakhir laporan itu di sini siswa 10 atau 2 itu merasa dibully Pak, ada salah satu siswa yang dibully terus laporan ke saya, Pak ini gimana nilai keyakinan kelas ini sebenarnya masih berlaku apa tidak di sini gitu. Dia menyinggung seperti itu Pak, artinya kan berarti sudah mengena di siswa kami tentang nilai-nilai keyakinan tersebut. Kemudian yang kedua, tindak lanjut visi tentang visi guru penggerak sendiri memang ini masih berjalan Pak, dalam arti belum bisa saya katakan berhasil karena yang namanya visi itu kan untuk gambaran masa depan ya Pak, jadi perlu waktu proses. Apalagi tidak semuanya mendukung sepenuhnya ya. Jadi itu hambatan-hambatan yang saya alami di sini, itu visi terkait dengan visi guru penggerak itu masih belum bisa berjalan dengan maksimal. Iya, berarti tentang visi ya, ada yang masih belum sepaham nih dengan visinya guru penggerak. Terus sejauh ini yang belum sepaham itu menjadi sebuah tantangan ataupun sebuah apa Pak Adi menurut Pak? Iya, ini sebuah tantangan Pak bagi saya Pak. Dimana tantangan itu yang memang harus dilewati gitu Pak, harus bisa diatasi lah ya. Diatasi. Terus ya, cara mengatasinya Pak Adi sudah mau menggunakan cara apa Pak? Terakhir kemarin kan ada diseminasi, kemudian ada diskusi. Tindak lanjut berikutnya sebenarnya Pak, saya pengen ada lagi kegiatan yang semacam itu komunitas practicing ya Pak, tapi membahas tentang visi dari sekolah ini mau dibawa kemana. Cuman kadang-kadang itu meyakinkan teman-teman, meyakinkan yang tidak sepemahaman itu yang agaknya sulit. Makanya ya ini pelan-pelan coba dikasih pengertian gitu. Dengan kemarin Pak Nur Kalam ikut masuk di dalamnya memberikan motivasi seperti itu juga, itu salah satu itu Pak solusi Pak. Jadi ada pihak di luar selain saya yang ikut berdiskusi gitu. Iya, memang butuh apa ya, untuk membuat seseorang menjadi yakin itu tidak spontanitas, jadi butuh waktu. proses. Iya. Jangankan
masalah ini yang berkaitan dengan umum, kadang masalah yang jelas berkaitan jelas-jelas saja ada yang tidak langsung percaya. Betul. Butuh waktu untuk bisa percaya. Itulah tantangan kita di guru penggerak ini. Ini hal baru Pak. Iya. Ya, satu hal baru, karena hal baru kemudian posisinya kita dengan mereka yang baru mendengar itu berbeda. Iya, berseberangan. Katakanlah kita sudah nyebrang ke sana, tapi mereka masih di sini. Di sini. Jadi kalau disuruh sana, ya awe-awe itu. Betul. Saya masih betah di sini, tapi kalau sudah ke sana adanya ya enak ya. Itu gambaran saja ya Pak Adi ya. Kemudian Pak Adi ya, kalau saya amati sih sudah di dalam LMS sudah aktif. Saya terus memantau sih Pak Adi dari baik tugas-tugas yang sifatnya harus upload maupun harus komen, itu Pak Adi selalu ada. Mudah-mudahan nanti pengalaman Pak Adi nanti bisa ditularkan terutama dengan teman-teman sejawat yang lain ya Pak Adi ya, agar bisa tertarik ataupun termotivasi ya dalam kegiatan ini. Kemudian Pak Adi tadi mengenai hal yang didapat tadi, ada yang memang mendukung penuh mungkin ya. Kalau kepala sekolahnya Pak Adi kan kayaknya mendukung penuh ya, support ya, bahkan selalu respect lah terhadap kegiatan-kegiatan yang sudah dilaksanakan oleh Pak Adi. Kemudian kira-kira prosentasenya Pak Adi ya, antara yang sudah seide dengan yang masih berseberangan itu masih banyak yang mana Pak Adi? Yang sudah sepemahaman Pak. Jauh ini ya biasalah, kalau yang kontra kan biasanya lebih sedikit. Iya. Tapi sedikit paham itu merupakan ganjalan, karena itu juga bisa ngaruh sih itu. Betul. Terutama bagi yang masih ragu-ragu. Kalau yang sudah mantap sih, saya percaya Pak Adi. Yang masih ragu-ragu ketemu sama orang yang tadi itu bisa ngaruh. Bisa akhirnya yang tadinya mau mantap ke sana, akhirnya saya begini saja seperti biasa. Gitu Pak Adi ya. Kemudian potensi guru penggerak yang menurut Pak Adi sangat urgent untuk saat ini apa ya Pak Adi ya? Urgent. Kaitan dengan potensi atau nilai dan peran ya Pak. Iya. Perannya yang paling urgent itu kolaboratif Pak, kolaborasinya. Karena saya juga merasa dalam hal kolaborasi masih sangat kurang Pak. Yaitu karena mau melangkah pekewong ya bahasanya, takut nggak enak gitu. Barangkali nanti kalau dijak rembuk tidak sepemahaman, tidak sesuai dengan apa yang beliau inginkan, kan memang peran kolaboratif ini diperlukan sekali. Dan kelemahan saya ada di situ Pak. Ini memang kayaknya butuh tadi ya fasilitator seperti Pak KS. Betul, ada pihak ketiga lagi. Kayaknya sih coba Pak Adi kalau misalnya rapat, kalau kita mau masukkan dalam kegiatan secara terstruktur, bisa menggunakan jalur rapat resmi bisa, atau diskusi santai dengan kepala sekolah. Nanti mohon alokasi waktu kepada kepala sekolah untuk menyampaikan program-programnya Pak Adi. Coba Pak Adi punya program misalnya ada 5, ditawarkan satu saja dari yang 5 itu. Coba Bapak, saya punya program di 1, 2, 3, 4, 5. Coba yang bisa kita laksanakan menurut Bapak Ibu yang mana dulu? Tidak apa-apa itu. Jadi skala prioritasnya juga biar forum yang nanti lewat kepala sekolah mohon dukungannya Pak, ini teman-teman menghendaki programnya ini dulu, nanti bisalah kita mengambil waktu kapan diskusi. Itu memang harus berlanjut sih Pak Adi. Kalau hanya sekali seperti kemarin cuma sekali tidak ada tindak lanjut,
Ya sudah Iya, itu sudah. pemahaman yang didapat cuma itu saja. Tapi kalau ada tindak lanjut nanti selalu berkembang. Betul. Awalnya orang itu tertarik setelah mendengar, setelah ikut diskusi di sana. Nah dari ketertarikan itu kemudian diberi jalan. Dari rasa tertarik kemudian ingin mencoba, kemudian merasa senang, kemudian membiasakan, kemudian terus berbagi dan sebagainya. Kemungkinan itu mungkin bisa dilaksanakan tadi ya. Iya, bisa. Iya, mudah-mudahan dengan adanya pendampingan seperti ini kan saya bisa tahu kondisi lapangan yang sebenarnya, bisa istilahnya mengambil kesimpulan lah, walaupun kesimpulan secara kasar dulu, nanti kesimpulan secara lebih baiknya kan setelah berjalan. Makanya ini kegiatan PI itu selalu berkesinambungan, walaupun ini PI-nya PI 3 tapi berkaitan juga dengan PI 2 dengan Loka 2, dan nanti kita akan menuju Loka 3. Di Loka 3 juga nanti ada dibahas lagi. Kemudian apa ya Pak Adi ya? Rencana kembali kepada ini yang sering yang sering Bapak Adi ajak untuk komunikasi itu siapa saja Pak Adi ya? Misalnya mau kegiatan yang pertama kali diajak rembugan oleh Pak Adi itu siapa? Apa kepala sekolahnya apa? Siapa Bu? Rekan sejawat. Oh iya. Berarti ini lewat guru gimana prosesnya? Kalau dengan rekan sejawat, ya alhamdulillah komunikasi baik Pak, dalam artian setiap ada saya masukkan apa, program apa, bahkan sering ada diskusi kecil lah di dalam ruang guru gitu. Jadi memang di sini komunikasi yang saya maksud yang agak susah itu ke tingkat yang di atasnya lagi Pak. Nanti kalau Pak KS mungkin sangat mendukung ya, cuman keterbatasan waktu beliau ya kan, terus banyaknya kegiatan di luar sana yang menjadikan saya kurang intens ketemunya. Iya. Jadi memang ini masalah teknis saja sih Pak. Iya. Kayak gini aja tadi kan. Iya. Tapi keterbatasan waktu itu yang kalau yang di atas seperti apa berkaitan dengan yayasan mungkin dengan apa? Iya, jajaran dari sekolah dulu Pak, sebelum yayasan kan jajaran yang paling atas di sekolahan dulu berkaitan dengan berarti ada KS, ada kalau di sini bahasanya top manajemen gitu. Top manajemen berarti ada Waka, ada KTU gitu. Nah ini yang ini jujur saja yang koordinasinya agak susah Pak, susah dalam artian tadi waktu kesempatan untuk kumpulnya itu susah gitu. Memang perlu duduk bersama Pak Adi antara top manajemen, kemudian waka-waka, kemudian Pak Adi selaku nanti narasumber untuk menyampaikan program-programnya. Syukur-syukur nanti kalau di sini ada komite ada. Ya. Itu memang harus sepaham semuanya gitu. Karena makanya setiap kali kita mau melangkah itu yang pertama kali kita tuju itu adalah persamaan persepsi. Nanti kalau persepsinya sudah sama, nanti program-programnya enak. Daripada programnya sudah jalan, ada yang tidak itu di LNS kan ada ya Pak, Iya. ruang elaborasi gitu kan, Iya. pemahamannya biar disamakan dulu gitu. Iya. Terus jadi enak gitu, akhirnya kita diskusinya juga enak karena sama. Iya itu ya. Iya. Memang ya tantangan ya Pak Adi ya Iya, buat betul, kita Pak. yang berkecimpung dalam
program guru penggerak tantangannya di situ. Karena mungkin gini Pak, dari program ini kan ranahnya sebenarnya ke sekolah-sekolah negeri. Iya. Makanya kalau sekolah negeri mungkin lebih memahami itulah. Nah kalau sekolah swasta itu kan akses informasi juga nggak terlalu banyak masuk loh, yang dari kementerian masuk itu jarang masuk Pak. Jadi, Pak, makanya tidak mengetahui semuanya gitu. Nah ini tuh apa? Gitu. Iya. Bahkan tidak dipublikasikan ya Pak. Betul sekali. Itu saja informasinya kadang langsung ke SIM PKB-nya atau ke emailnya ya memang. Nah, sebetulnya memang butuh ini. Kalau yayasan itu punya semacam apa ya tadi, koordinasi wilayah kita sampai ke tingkat kabupaten. Ini mutlak wewenang ada di yayasan Pak kalau seperti ini. Jadi kalau dari dinas provinsi atau dari kewenangan dari Kementerian Pendidikan itu mereka cuma megang dasar hukumnya dari sana lah Pak. Iya. Tapi untuk wewenang mutlak dari yayasan. Makanya di sini mau menyampaikan apa, kecuali mungkin sedikit saya masukkan juga nih Pak, kalau boleh nanti dari BPDB atau dari kementerian itu memberikan edaran bahwa langsung edaran dari kementerian atau dari BPDB masuk ke sekolahan bahwa guru CGP yang ditugasi di sekolah tersebut telah harus didukung programnya gitu. Itu beda mungkin Pak. Kalau yang atas namanya dari dinas yang lebih tinggi mungkin beda Pak. Nah, dulu waktu kita potong dulu waktu awal mendaftar itu dukungannya fakta integritas ada dari kepala sekolah atau dari yayasan? Dari Pak sekolah. Oh, dari kepala sekolah. Iya. Karena khawatirnya ini yayasan sebenarnya tahu nggak ada program ini dan ada nggak salah satu gurunya yang sudah ikut gitu. Iya. Saya mau tanya sama Kapsek itu agak ewo Pak. Geng. Pak, saya khawatirnya malah jangan-jangan belum tahu ini. Ada salah satu gurunya yang CGP gitu. Ya saya dengar dari PP teman saya, Bu Betty, itu yang dari yayasan NU ya kalau nggak salah. Itu malah izinnya dari yayasan. Oh gitu. Dari yayasan. Makanya mereka itu disupport. Bahkan yang belum ikut, sekarang pada datang itu tak amati. Ini yayasan NU top ini, banyak PP yang udah masuk yang baru-baru ini. Tak lihat kemarin pengumuman juga TK banyak, tak lihat NU. Iya TK NU. Tak lihat lagi-lagi NU. Berarti yayasan sudah tahu dari awal. Direkomendasi gitu ya Pak. Iya. Nah ini coba nanti Pak KS ya dengan jenengan kan biasa komunikasi di sini. Itu perlu disampaikan soalnya kiprahnya guru yang ada di sini yayasan juga harus tahu bahwa ada kegiatan semacam ini. Ceritakan saja bahwa ini adalah program dari kementerian untuk semua sekolah yang ada di Indonesia, baik negeri maupun swasta. Kadang kan ada yang punya pikir langsung swasta kan merdeka, boleh ngambil boleh tidak. Justru kayak itu tadi NU saya acung jempol karena walaupun swasta malah dia semangat. Gitu. Banyak CGP yang dari swasta NU dan PP-nya juga masuk dari NU. Malah saya kadang mencermati negeri, saya teman dari PP Pemalang itu dari SD khususnya. Ini saya hanya satu, padahal saya sudah merayu teman-teman yuk pada ikut, ayo bareng-bareng nanti kolaborasi masalah tugas-tugas dan lain-lain. Nggak usah khawatir, wong saya masalah otak itu lebih tua saya daripada jenengan. Saya kan selalu memberi motivasi. Tapi ada yang termotivasi, ada yang tidak, dan prosentasenya sebagian besar yang tidak termotivasi. Itulah tantangan buat kita Pak Adi. Ya coba nanti agar memang dukungan itu sangat perlu untuk kenyamanan sih Pak Adi. Ya. Kita mau izin, siapa yang izin Pak Adi? Oh iya, sudah paham. Begitu saya di kedinasan juga begitu. Di PI di lokal orientasi ke PI 1 kemarin saya belum muncul karena setiap ada tugas saya selalu uploadnya di grup.
Tapi begitu berlaku absensi elektronik yang terbaru. Kalau yang dulu lama kan yang melaporkan operator sekolah. Yang baru ini operator tingkat kecamatan. Sehingga dengan adanya kebijakan baru, saya kalau dapat tugas langsung tak kirim ke operator dan juga ke pihak kepegawaian, agar nanti kalau saat di daftar elektronik saya tidak ada, berarti dukungannya itu dicobalah dengan komunikasi dengan yayasan. Semakin banyak dukungan, semakin semakin lancar mudah lah. Kita nggak usah ikut-ikut mau ada tugas jam berapa itu sudah pada tahu semua. Oke. Ya masukan ya Pak Ati barangkali bisa diterima. Siapa? Kemudian nanti walaupun ini belum terlaksana, tapi di sini Pak Ati diharapkan nanti juga nanti mempersiapkan RPP yang sekarang itu namanya apa sih? Modul ajar. Iya, karena di PI 4 kayaknya kita masuk ke kelas. Oh, kayaknya kemarin saya sempat baca-baca PI 4 kayaknya kita masuk kelas. Kemudian Pak Adi menyampaikan materi sesuai dengan RPP-nya. Kemudian saya mengamati, saya membuat resume ya, biasanya catatan-catatan kecil. Kemudian setelah selesai simulasi di kelas tadi, kita duduk semacam ini, resume saya buka, kita komunikasikan untuk sebagai apa ya? Ya untuk peningkatan lah, untuk refleksi barangkali yang sudah bagus ditingkatkan, kalau masih ada kekurangan yang bisa diperbaiki kaitannya dengan itu. Jadi nanti Adi mempersiapkan RPP yang akan digunakan untuk kegiatan di PI. Tapi untuk saat ini kita masih ke itu saja, kepada tadi apa instrumen 1, 2 sampai 5 ya Pak Adi. Pak Bagja sudah, kemudian ini sudah, terus modul 2.2 Pak Adi gimana Pak Adi? Ada kendala, ada apa gimana? Selanjutnya dengan kan sudah ini belum selesai ya, 2-nya ya? Masih berjalan. Tapi 2.2 sudah sampai Pak Adi? Sudah masuk 2.2 ini Pak. Iya. Sosial emosional. Sudah mempelajari 2.2 ya Pak Adi ya? Sudah sampai di mana Pak Adi ya? Jadi sudah sampai ke ruang kolaborasi. Iya kemarin itu ya. Pembelajaran sosial emosional. Sosial emosional betul ya. Kompetensi sosial. Oh iya, berkaitan dengan sosial emosional. Kayaknya nanti RPP yang akan kita jadi acuan juga kegiatannya berkaitan dengan itu. Oh, ini sosial emosional nanti kalau dipersiapkan. Menurut Pak Adi, apa ini pembelajaran yang sosial emosional itu yang seperti apa ya Pak Adi ya? Jadi penerapan pembelajaran sebenarnya bisa di dalam kelas atau di luar kelas sebagai bentuk penerapan budaya positif juga bisa itu Pak. Iya. Jadi di dalam kelas mengacu pada tentang kompetensi sosial emosionalnya siswa Pak. Ya. Itu kan ada kompetensi tentang itu untuk siswa. Ya, itu juga nanti berkait dengan kelas diferensi itu ya, Diferensiasi ya, iya. Belajar diferensiasi. Iya, Dan menentukan kebutuhan belajar siswa. Iya. Jadi saya juga baru memahami saat ini pendidikan ini kemarin di modul 2.2 ternyata di dalam pembelajaran itu bisa diselipi tentang itu Pak tadi apa kompetensi sosial emosional untuk anak gitu. Iya. Jadi pembelajaran itu nggak melulu materi yang kita bahas saja, tapi bagaimana kita menjaga emosinya anak di dalam kelas, menjaga kenyamanan hatinya anak di dalam kelas.
Dan di modul ini mempelajari tentang itu, Pak. Sehingga nanti pembelajaran di dalam kelas itu bisa sangat menyenangkan dan membuat nyaman anak di dalam kelas. Iya, iya. Dan itu sedikit yang saya pelajari. Oh iya, terima kasih Pak Adi. Sangat bagus jawaban. Saya punya apa namanya? Punya satu metode yang bisa, salah satu saja ya Pak Adi, yang bisa membuat kelas itu interaktif, kelas itu lebih menyenangkan. Pak Adi sudah pernah mencoba kelas poin? Kelas apa? Kelas poin? Poin. Belum? Di sini belum. Oh belum. Tapi aplikasi Canva sudah pernah ya? Aplikasi Canva tapi dalam bentuk gambar, Pak. Saya sudah pernah mengajarkan anak gitu. Iya iya iya. Itu beberapa apa namanya aplikasi ataupun beberapa sarana yang dapat menunjang dan mengurangi kejenuhan. Karena ya sedikit cerita ini masalah kelas poin. Saya kemarin mengikuti kebetulan kelas poin. Itu kelas poin yang sekarang itu sudah sampai pada kelas poin yang kedua. Kalau kemarin yang pertama itu fitur-fiturnya belum begitu banyak, masih sedikit. Kemudian ini yang kedua itu sangat lengkap. Ya mungkin ada yang ketiga lagi mungkin lebih lengkap lagi. Tapi ini daripada fitur yang pertama, kelas poin pertama itu lebih lengkap. Cuman itu memang mempersyaratkan laptopnya yang minimal itu iya yang support. Nah, kalau Pak Adi sudah SSD ini ya? Sudah. Iya, berarti sudah support menggunakan Windows minimal Windows 10 Office-nya yang 2013 kalau tidak salah. Terus apalagi itu satu Office yang 365 tahu ya? Iya, itu dukungannya di sana. Itu nanti bisa online, bisa offline. Bisa online, bisa offline. Kalau yang online itu nanti melibatkan siswa bisa menggunakan HP, Android, gurunya yang menggunakan ini nanti bisa. Jadi tinggal masuk aplikasi, nanti apa yang kita tampilkan di layar laptop bisa dilihat oleh para siswa di HP-nya masing-masing. Namanya kelas poin. Kemudian banyak hal. Ya barangkali nanti ada. Jadi namanya poin apa Pak? Poin. Namanya kelas poin. Kelas poin. Oke. Kalau diketik di situ kelas poin, tapi sebetulnya kelas poin ini Pak, terintegrasi dengan PowerPoint. Jadi kalau Pak Adi sudah punya PowerPoint yang 2013 itu sih, kalau ditambah kelas poin nanti tinggal muncul satu menu yang ada namanya info kelas poin. Online sih ya Pak? Ya. Kalau sudah ada aplikasi, sudah ada masuk kelas poin, nanti download, bisa diinstal, nanti masuknya ke PowerPoint. Nanti kita buka PowerPoint, nanti ada tambahan menu di situ. Nah itu menunya interaktif. Nanti kalau diaktifkan di slideshow-nya, anak bisa masuk ke kelas kita dengan menggunakan kode. Kita berikan kode. Coba kamu buka kelas poin dengan kode sekian, nanti anak lihat ada yang di laptop kita dari HP masing-masing. Kayak itu Pak, Google Classroom modelnya. Nah, antara lain seperti itu. Kalau Google Classroom juga bersifat bisa untuk interaksi ya langsung. Ini juga bisa. Cuman kalau Google Classroom itu melalui itu aplikasi Google ya. Kalau ini beda aplikasi di luar itu. Ini hanya menu tambahan untuk itu variasi kita mengajar barangkali butuh suasana baru dengan kelas poin. Saya amatin dengan itu potensinya itu luar biasa, dan kalau dikembangkan ke arah yang lebih maju lagi masih bisa. Ya, dari usia ya masih panjang, kemudian ini persyaratan aktivitas panjenengan juga sudah bagus,
selalu on time, selalu namanya support dengan kegiatan-kegiatan yang ada di program ini. Kemudian Pak Adi, ya. Menurut Pak Adi apa ya? Kita kan sudah melaksanakan PI dari PI 1, PI 2, dan PI 3. Dari PI 1, 2, dan 3 ini kekurangannya apa ya Pak? Kita ini kekurangannya apa? Coba saya pengen ngerti Pak. Saya sendiri tidak tahu kekurangannya apa ya. PI 1, PI 2. Iya, untuk kelebihan dulu Pak. Kelebihannya ya diskusi Pak, diskusi seperti ini nih, memecahkan masalah, saling tukar pikir, tukar untuk kemajuan pendidikan. Saya kalau disuruh ngomong kekurangan kayaknya nggak ada Pak, alhamdulillah sampai saat ini nggak ada. Jenengan juga selalu tepat waktu, terus selalu berbagi hal-hal baru, hal-hal yang kita diskusikan bareng. Mungkin kalau saya boleh ngasih masukannya bukan ke kitanya sebenarnya Pak, ke nanti pemangku kebijakan yang PI berikutnya lah yang punya kebijakan tadi yang panjenengan sampaikan di awal tadi Pak. Jadi kadang ada yang mendadak gitu dari sana sebenarnya buat kita gitu, dari sana yang panjenengan ada semacam tadi malam ada pertemuan gitu, pertemuan membahas itu. Padahal besoknya sudah mau melaksanakan. Nah itu mungkin sebenarnya kalau mau refleksi ya, saya menilai pemangku kebijakannya biar lebih jangan mendadak gitu. Kalau kita di lapangan sih mungkin oke aja, nggak masalah lah, mendadak ya kita siap, nggak mendadak ya siap. Cuman efeknya barangkali nanti tidak bisa maksimal Pak gitu Pak. Iya, makanya kan malam setelah dapat penyamaan tersebut itu saya langsung masuk ke grup, kemudian langsung share itu ya. Kemarin dulu ada yang bertanya, saya kita ya bentuknya seperti apa Pak, sama Pak Andi apa ya? Saya jawab menunggu persamaan. Ternyata persamaannya waktunya sangat mepet. Akhirnya saya inisiatif itu, saya ambil saya ambil dari LMS, copy, kemudian saya share ininya lah, namanya skenarionya, terutama skenario. Kan kadang bingung, mungkin nanti bentuknya apa. Jangan-jangan kalau diskusi kayak kemarin kan harus persiapkannya jauh. Kemudian setelah dilihat skenarionya ternyata hanya coaching dan diskusi. Jadi ini tidak menyulitkan lah Pak, karena ini bentuknya seperti ini. Cuman ya itu karena mendadaknya itu. Pasti kita bisa menyesuaikan. Akhirnya saya inisiatif sekarang itu instrumen saja serahkan kemudian untuk diisi sesuai dengan pemahaman serta kondisi yang ada. Nah nanti kan kita diskusikan. Dan alhamdulillah sudah berjalan 11. Kita masih ngomong-ngomong Pak Adi ya. Siap. Iya, jadi untuk kedepannya tadi Pak Adi sudah menyampaikan kalau bisa sih informasinya jangan mendadak itu ya tentang kegiatan ini. Untuk di sekolah sendiri tidak ada masalah ya? Tidak ada. Itu tadi yang saya sampaikan di awal itu. Iya. Masalah kolaborasi komunikasi saja. Iya. Sebetulnya jadwal apa ya yang kayak kemarin berubah itu juga bagian dari tantangan Pak. Karena apa? Saya membuat jadwal sesuai dengan ketentuan pertama. Karena alokasinya dari tanggal sekian sampai tanggal sekian. Kan berarti saya memilih di antara itu karena tidak boleh dilaksanakan di luar itu. Kalau sekiranya di hari Jumat tidak dibutuhkan, saya tidak ngambil. Kecuali kayak kemarin karena tidak boleh sih ya, kalau digunakan untuk pelaksanaan persepsi menjelang itu Pak ya, menjelang loka. Akhirnya saya tidak ngambil. Tapi sepanjang masih longgar, saya usahakan untuk Jumat tidak digunakan untuk PI lah. Itu ya
itu merupakan apa ya, tantangan Pak Adi, Tantangan betul ya. agar kita itu selalu siap. Kan dengan kondisi yang selalu berubah itu kita siap. Jadi dari sana itu menghendaki agar kita memang siap kapanpun dan dimanapun siap dengan perubahan yang mendadak, dengan kayak tadi malam awal mula itu informasinya ada yang bertanya sih Pak, ini ada persoalan persepsi tidak? Tidak ada yang jawab kayak gitu dah. Berarti kalau tidak ada saya mengacu ke pedoman saja. Ternyata ada undangan nanti jam 19 sampai jam 21 alokasinya. Nah 21 selesai sampai mundur-mundur lebih ya. Terus saya keuntungannya mengikuti itu kan teman-teman diskusi kadang nge-share itu ya. Jadi tidak menunggu dari koordinator gitu. Tapi begitu ada di situ, mohon di-share tadi yang disampaikan share. Saya langsung download aja, soalnya kalau sudah nutup kan nggak bisa dicari. Di itu sih di kolom chat itu ya, chat live itu kan nggak bisa dicari. Itu masih bisa tersolusi gitu, walaupun masih mepet tapi Iya, kan masih ada persiapan lah maksudnya. Iya. Saya pikir, waduh, ini langsung saja kita sampaikan saja. Nanti materi alurnya ke situ. Soalnya kalau enggak begitu bingung, Pak, CGP-nya bingung. Nanti saya didatangi Pak PP Butuh orang berapa gitu iya, kan? butuh orang berapa Pak, seperti kemarin apa cukup dengan kita saja coaching ya. Ternyata ini butuhnya coaching. Itu ya, kesimpulan kita tentang hal-hal yang bersifat mendadak itu merupakan tantangan ya Pak Adi ya. Tantangan. Tapi alhamdulillah kita bisa menyikapi lah dengan menyikapi. Kemudian Pak Adi untuk visi sendiri bagaimana Pak Adi yang kemarin sudah dirumuskan? Iya. Visi bergerak yang kemarin didiskusikan. Iya. Kan menghasilkan prakarsa perubahan. Iya. Prakarsa itu yang sudah dibuat bareng-bareng, disepakati bareng-bareng. Ya itu kadang saya sering buat pengingat bareng-bareng juga Pak. Iya. Ingat kita sudah pernah membuat kesepakatan bareng untuk membuat sekolah ini semakin baik. Saya tak ingatkan kemarin itu ada rapat orang tua siswa. Iya. Terus kaitan dengan orang tua datang biar senyum sapa itu ya Pak. Iya. Diterapkan di situ kan kemarin ada yang minta prakarsanya 3S gitu. Iya. Apa gitu. Senyum sapa salam. Silakan, ini mumpung orang tua datang ke sini kita buktikanlah bahwa kita sudah berusaha prakarsa itu diwujudkan dengan senyum sapa. Sudah. Ya, misalnya pada semangat gitu menerima. Jadi penerima tamu sih Pak. Iya. Ya minimal ini ya petugasnya ya. Orang datang itu biasanya kan ditanyakan ini petugasnya siapa ya. Nah, begitu yang ada orang tua datang ada yang senyum, pasti ini petugasnya. Nah, orang luar itu pasti punya pemikiran seperti itu. Soalnya saya kadang datang misalnya ke suatu tempat undangan, baik undangan resmi maupun tidak resmi, kemudian saya belum kenal tamu yang lain, itu yang pertama saya amati itu menerima tamunya. Nah, iya memang kalau bisa 5S ya boleh. 5S kan berarti ada tambahannya sopan santun ya. 3S tadi sapa salam dan senyum itu ditambah sopan santun bisa. Dan kita sedang menggunakan itu hal-hal pembiasaan yang sangat baik dan bisa mendukung baik mendukung sederhana setiap orang bisa melakukan. Itu sudah ya Pak, berarti itu ya. Pak Adi sudah tantangan yang dihadapi tadi itu ya, tantangannya karena belum sepaham Pak ya Pak.
Untuk rencana pembelajaran sosial emosional, rencananya Pak Adi akan mengambil tema apa ya? Jadi nanti kan Pak Adi membuat Skenario ya. skenario pembelajaran. Nah, disebut RPP ya bisa, disebut modul ajar ya bisa. Itu sudah ada rencana mau gambaran yang Pak Adi sudah muncul. Nanti pas sosial emosional saya akan mengambil ini, bisa cerita. Ini kan sebelumnya saya membuat skenario dulu nih Pak. Iya. Jadi yang paling bisa diterapkan di dalam pembelajaran itu yang tentang kesadaran diri Pak. Itu kan salah satu kompetensi sosial emosional ada kesadaran diri. Kesadaran diri ya. Oke, jadi pertama sebelum melaksanakan pembelajaran, siswa nanti diajak berpikir, tapi berpikir yang ringan Pak, biar dia mengetahui posisi dirinya gitu. Nanti polanya seperti apa? Paling saya sederhana paling menanyakan tentang minat Pak, minat mereka. Minat mereka hari ini kalian sedang merasakan apa yang kalian rasakan gitu. Terus hal-hal apa yang saat ini kalian sedang minati. Bisa di luar pelajaran itu Pak, mungkin ada yang menjawab tentang kesukaan nonton film gitu ya. Apa yang lagi disukai, terus permainan apa yang sudah mereka sukai gitu. Nah, kesadaran diri tak masukkan nanti insya Allah. Terus kemudian kompetensi berikutnya tentang kemampuan berelasi Pak. Berelasi itu juga bisa dimasukkan di dalam pembelajaran. Jadi nanti berelasi dengan orang lain gitu, dengan teman-temannya, dengan guru juga lewat diskusi kelompok gitu. Jadi kira-kira nanti dengan menggunakan metode diskusi untuk kegiatan. Diskusi. Apa nanti Pak Adi punya apa ini? Punya tadi penggalian potensi yang kesukaan anak, bisa menggunakan kertas apa yang kemarin itu ditulis. Kita mencoba seperti menerapkan di sana loka masing-masing anak menulis kemudian menempel bisa ya mengungkapkan perasaan lewat situ. Iya, nanti kan seneng kalau tulisannya dibaca. Betul, memang betul. Kemudian diapresiasi ya. Iya. Dibaca diapresiasi. Iya. Itu juga salah satu apa namanya? Untuk suasana kelas itu Nyaman. Iya. Biar jangan ada anak yang memang anak ada yang pendiam yang tidak pernah apa namanya komentar, tapi dengan adanya tulisan itu mudah-mudahan bisa apa ya mengungkapkan gitu ya, mengungkapkan perasaannya dan perasaannya direspon ya, dihargai oleh si pembimbing atau yang orang lain. Barangkali itu bisa nanti diterapkan Pak Adi. Ini sekedar anu saja ya, masukan kelihatannya lebih kalau lebih merata gitu. Iya, lebih merata, semuanya bisa mengungkapkan daripada model begini Pak Adi. Siapa yang pengen mengungkapkan perasaan tunjuk jari ya. Itu yang berani toh. Yang berani saja. Yang lain-lain yang tidak berani tidak pernah tunjuk jari sampai selesai. Iya, betul. Kelihatannya kalau itu lebih mengarah kepada apa ya, pemerataan, mengungkapkan pendapat itu tadi ya. Terima kasih Pak Adi, kita diskusi sangat seru Pak Adi. Walaupun dua orang seru ini saya rasakan. Ya, begini keadaannya Pak. Iya. Sekolah kami. Terima kasih Pak Adi sudah melengkapi apa-apa yang kami butuhkan. Karena memang tugas saya itu adalah memantau langsung ke CGP. Soalnya dikhawatirkan barangkali yang ditulis di SMS itu bukan pekerjaannya sendiri, suruhan anaknya, suruhan temannya. Bisa jadi seperti itu. Bisa jadi. Ya mungkin di awal-awal ada yang dibantu, di awal-awal lah, pada saat belum bisa. Nanti kan kalau sekarang sudah berjalan kan harus bisa. Antara lain itu, sehingga nanti kita diskusinya begini, memang sesuai dengan keadaan yang dihadapi, itu yang harapannya begitu Pak.
Jadi kita Jadi buat-buat gitu. Iya, tidak dibuat-buat, memang asli adanya. Justru itu yang nanti dia mendapat apresiasi karena original original Asli, asli keasliannya, tidak duplikasi. Memang asli katanya demikian. Kemudian metode baca tadi sudah ya Pak Adi ya. Dan menurut Pak Adi tadi baca keunggulannya di mana Pak Adi? Kekuatan gitu. Iya. Kan kelemahannya memang ada di sarana Pak. Mungkin hampir semua sekolah seperti itu ya, pasti yang menjadi alasan itu sarana. Kita kekuatannya ada di sebenarnya potensi anak Pak. Potensi anak itu kita punya anak-anak yang luar biasa sebenarnya. Betul. Yang kedua pelayanan berarti tenaga pendidik dan guru dan tenaga pendidik ya. Iya. Itu juga pelayanan juga kekuatan bagi kami karena kami merasa kurang dalam hal sarana ya, kita punya potensi guru, tenaga pendidik dan siswa ya, itu potensi kita dimaksimalkan. Pelayanan berarti melayani orang tua, melayani siswa itu di sini harus dengan baik gitu. Iya. Optimalisasi pelayanan. Sangat bagus sekali memang. Perasaan senang, perasaan bahagia setelah anaknya sekolah di SMK sini itu akan terasa oleh orang tua manakala terutama pada saat lagi rapat bersama orang tua mendapat sambutan. Betul. Iya. Kesannya kan baik. Iya. Dari rapat. Iya, betul sekali. Kemudian untuk apa? Kalau yang di LMS pasti sudah selesai semua ya, yang PI2 ya. Tinggal nanti kita masuk di PI3 ini baru coba-coba nanti dibuka. Kalau memang seperti kemarin harus ada unggah tugas ya segera mungkin. Semalam sampai saya berikan masukan ke CGP yang belum ini. Jadi sebelum saya datang melaksanakan PI itu sudah selesai ya. Karena sudah ada pertanyaan itu sih iya, sudah diunggah belum? Kalau belum kan repot. Iya. Karena jawaban sudah semua sudah oke, bagus. Terima kasih Pak Adi, dan selanjutnya tadi itu sudah yang dituliskan ya Pak Adi ya di situ ya. Ini berkas ini saya terima, nanti saya pelajari berkaitan dengan pelaporan saya di PP. Dan saya rasa itu saja Pak Adi, sudah banyak yang saya terima. Kalau ada kesulitan Pak Adi, kesulitannya apa ya? Coba tadi di samping kalau sinyal di sini kan bagus ya, sinyal bagus, alat mendukung, kemudian support dari teman-teman yang sepaham. Kalau yang belum nggak usah dipikirkan dulu, yang belum nanti ketemunya. Yang lain itu apa ya Pak Adi ya? Tadi kepada yayasan ya mungkin ya Pak. Iya, informasi. Iya. Saya sudah sampai ke sana Pak dulu. Iya, kalau perlu ini sharing saja ya Pak Adi. Kebetulan saya di negeri sih. Kalau negeri saya kan sebagai yayasan ya kepala dinasnya ya sekarang. Memang awal mula saya daftar itu ya sendiri sih pribadi, upload mengisi CV dan sebagainya kan sendiri, pengalaman pribadi. Kalau misalnya pendukung foto surat keterangan yang dulu masih ada screenshot kirim. Setelah seperti ini ternyata saya lulus, kan mau tidak mau yang atasnya harus tahu bahwa saya ini setiap saat akan mengadakan kegiatan yang berubah di P-Loka dan PI1 itu belum Pak, karena dulu belum berlaku presensi elektronik yang dikelola oleh kecamatan. Jadi berlaku elektronik yang dikelola oleh sekolah masing-masing.
Dulu itu saya walaupun jauh itu pulangnya mampir ini resepsi. Tapi untuk yang sekarang Pak Haji, setelah ada kebijakan baru bagi rekan-rekan guru kepala sekolah yang mendapat tugas luar diperbolehkan tidak presentasi elektronik. Yang penting surat tugasnya nanti disertakan dalam laporan. Nah, kalau bisa surat tugas di awal ya diberikan di awal. Bagi penanggung jawab ini elektronik. Kalau ke yayasan mungkin ya minimal kepala sekolah ya. Itu jadi ini masukan kami dari sekolah negeri, barangkali yayasan sangat penting Pak. Jangan sampai Pak Adi sudah berpayah-payah untuk memajukan sekolah, yayasan malah loh saya kok tidak tahu ya. Soalnya gini Pak, ini jujur saja, Iya. kenapa saya bisa beranggapan seperti itu. Waktu PI2 kemarin kan kita diskusi di ruangan ya. Itu kan sebenarnya Pak KS dipanggil sama yayasan. Oh begitu. Iya. Dipanggil sama Pak Ketua Yayasan. Beliau juga di sini sebenarnya mantau akan ada proyek di belakang sih Pak. Gila. Maksud saya dalam hati Pak KS menyampaikan enggak ya bahwa dia sedang ada kegiatan guru penggerak gitu. Kalaupun ada kan pastilah yayasan langsung sana dulu gitu loh. Diutamakan sana dulu gitu. Tapi kok enggak tahu ya, gitu. Ya mungkin juga Saya ya. perasaan saya seperti itu Pak. Nah, saya belum sempat ngomong seperti itu sama Pak Kepala. Ya kalau nanti melibatkan yayasan dan sebagainya, kalau Pak Kepala Sekolah butuh saya untuk menjelaskan program, saya siap untuk menjelaskan program. Barangkali Pak Kepala Sekolah bingung ya mau menjelaskan program dari program guru penggerak lah terutama. Dan saya menyampaikan. Padahal Pak sebenarnya Pak Kepala itu kenapa dia ikut? Yang dorong juga yayasan. Yayasan. Kamu nanti ikut program guru penggerak. Dia Pak, makanya karena didorong yayasan kan beliaunya ada semangat itu Pak. Nah, karena saya tahu enggak sudah di situ sudah ada gitu Pak. Jangan-jangan ngertinya belum ada. Betul Pak. Kemarin diskusi ngertinya diskusi biasa. Gitu. Ya bukan gimana-gimana tapi kan betul Pak Jenengan memang harusnya mengetahui. Iya. Karena barangkali ada apa-apa saya nggak kena gitu loh. Iya, betul sekali. Apalagi swasta kami memang penanggung jawabnya yayasan. Jadi penanggung jawab pengelolaan itu ada di yayasan. Manajemen keseluruhan ya. Kalau ini manajemen sekolahnya kan di sini. Kalau yayasan kan kebijakan ada apa? Iya. Itu penting Pak kebijakan. Itu saya jangan sampai Pak Adi sudah menghabiskan tenaga banyak, sudah berjuang katakanlah berjuang sampai kurang istirahat, kurang dan sebagainya lah. Saya paham perjuangan seperti ini memang butuh kata ini hadir totalitas itu di sini ya. Kalau nggak totalitas lewat satu nanti kebingungan sih. Ya itu memang penting gitu ya. Syukur-syukur nanti ada kebijakan ke depan ya. Ya yang kemarin sudah disampaikan secara resmi nanti kebijakannya yang lulusan guru penggerak itu langsung bisa diangkat kepala sekolah, jadi pengawas dan sebagainya. Tapi lepas dari itu kalau itu terkait dengan kebijakannya. Kadang yang lulus sekian tapi butuhnya sekian karena harus ada kebijakan. Tapi kalau kita berkaca pada untuk potensi diri, mendingan kalau ada kesempatan lulus guru penggerak masuk ke pengajar praktek, lulus pengajar praktek masuk ke fasilitator atau ke Jadi ilmunya terus nyambung gitu. Iya. Sia-sia. Terus di samping menambah ilmu juga menambah yang lain. Enggak. Itu yang mereka tidak tahu karena tidak tahu ada yang lain sih. Mereka ngertinya itu payah-payah teman-teman gitu. Wes ke negeri soalnya gajian. Padahal ini ada yang kalau saya memang akhirnya menyukai Pak Adi. Betul. Setiap hari itu saya selalu membuka. Kalau dulu sebelum gitu. udah mesti seminggu sepisan buka laptop dulu ini kisah masa lalu.
sampai akhirnya saya kliwat sih itu karena cara membuka laptop. Ngertinya waktu itu karena saya tugas di kedinasan, ya pasti informasi dinas tahu lah, ngertinya. Ternyata semuanya tidak pada tahu, yang tahu ya yang bersangkutan di LM di SIM PKB-nya. Iya, begitu. Akhirnya sampai sekarang saya semangat, Pak. Apalagi ini ditugasi untuk katakanlah mendampingi CGP. Saya berusaha untuk semaksimal mungkin memberikan terbaik lah untuk CGP saya. Yang lain-lain Pakpora, santai Pakpora, saya usahakan untuk bisa disiplin terutama waktu, Pak. Terutama waktu, walaupun jauh kadang saya telepon kepada YBS, saya datang lebih awal ya Pak, supaya ada persamaan persepsi, minimal sekian menit lah untuk kita sebelum masuk adalah acara pokok, acara inti. Terus juga saya perlu berpamitan dengan kepala sekolah, perlu duduk bersama, kan sebelum acara duduk bersama saya menjelaskan kepala sekolah dulu. Dan mungkin saya datang langsung, kita laksanakan PI materinya ini enggak ya, ada basa-basinya. Saya datang, kepala sekolah izin, mengizinkan, kemudian menyerahkan, kemudian saya melanjutkan. Itu merupakan strategi yang tidak ditulis di buku, Pak Adi. Makanya strategi itu diterapkan oleh masing-masing PI modelnya. Kalau model saya memang begitu. Kalau kepala sekolah berhalangan hadir, ya guru senior mewakili saja, guru senior tidak apa-apa. Sebagai adab lah, kita adab datang ke tempat orang. Ya walaupun sih yang didatangnya sudah jelas, tapi ya perlu ada keterlibatan orang lain yang dituakan di tempat itu. Itu antara lain ya Pak Adi ya. Kadang kita dapat dapat pelajaran tapi hanya intinya saja, justru malah untuk menyampaikan ke inti itu prolognya itu sangat penting Pak Adi, karena prolognya itulah yang nanti akan membuka pemahaman awal terhadap kegiatan. Jangan sampai anak kepala sekolah, anak kegiatan PI, anak sing takon ora paham, tidak paham. Ada apa sih? Tidak tahu. Tapi kalau dijelaskan dari awal, bisa menjelaskan ada kegiatan PI dari guru penggerak angkatan 7. Dan di antara lain begitu aja. Ya ini sharing saja Pak Adi ya. Dan itu tadi Pak Adi masih banyak peluang lah. Kalau saya memang sudah terbatasi oleh umur. Kalau semangat sih saya masih semangat lah. Umur yang terbatas itu. Dan umur itu biasanya ngaruh pada kondisi badan. Biasanya ngaruh. Sing dulu kudanan panasan masih menteles, kudanan panasan sedelati wahim-wahim ya kata begitu ya. Ya memang itu sudah kodrat harus kita sadari, tapi saya ingin memanfaatkan peluang umur yang masih ada ini untuk hal-hal yang bersifat positif. Siapa tahu nanti bisa berkembang, walaupun saya sudah purna tapi itu ide-idenya masih dijalankan. Senang Pak ambil jalan ya Pak Adi sekarang sukses alhamdulillah. Itu ya, ini kalimat sebagai penyemangat Pak Adi sebagai penyemangat untuk Pak Adi. Itu saja Pak Adi. Dan ini masih kerekam, mau ditutup. Oh iya. Ya ditutup dulu enggak Pak. Itu saja Pak Adi. Dan sebagai akhir kegiatan ini saya ingin menyampaikan semacam refleksi singkat saja kepada Pak Adi. Kegiatan ini berjalan dengan baik Pak Adi, sesuai dengan alur yang sudah ditentukan lewat panduan maupun lewat skenario, dan hal-hal nanti yang sudah saya tanyakan sudah Pak Adi jawab, sudah dijelaskan, dan saya masih membuka peluang untuk kita saling berdiskusi, berkolaborasi
di luar acara PI yang sudah dijadwalkan. Kapan saja Pak Adi, bisa lewat grup, bisa lewat Gmail, monggo lah. Karena itu semuanya ya menuju ke arah pada kemajuan dan perbaikan kita. Kemudian Pak Adi, terima kasih, dan tolong nanti jangan lupa RPP ya Pak Adi ya. Iya. RPP nanti yang disusun itu tadi menyangkut yang berkelas diferensiasi, kemudian ada kompetensi sosial emosional, dan ada budaya positif. Oke, nanti di situ barangkali 3 hal itu ada kesulitan tadi atau sudah ada gambaran berdiferensiasi. Gambarnya sudah Pak, cuman nanti penerapannya berarti ketiga itu masuk dalam satu waktu. Iya. Aksi nyata itu gitu. Oke. Satu RPP itu. Kita skenario saja Pak Adi. Jadi Pak Adi menyiapkan pilihan tadi, misalnya ada berapa pilihan, 5 pilihan, tapi ternyata anak hanya memilih 3, ya nanti kita buat kelompok 3. Coba saja menggunakan itu ya. Kemudian apa tadi? Yang tadi kesukaan dan sebagainya itu dikaitkan dengan kompetensi sosial emosional dan juga budaya positif. Kalau hal-hal itu sudah mencakup di dalamnya, ya berarti sudah memenuhi syarat untuk RPP yang untuk PI 4. Jadi P4 nanti kita masuk ke kelas, makanya mungkin waktunya lebih awal Pak. Kalau ini jam 10, mungkin setengah 10. Mungkin nanti akan kita koordinasikan dengan PP-PP yang lain, soalnya biar satu persepsi gitu. Jadi nanti itu kemudian nanti saya bertugas di dalam kelas itu sebagai observer, oke. Dan minimal waktu yang dialokasikan itu 2 jam pelajaran. Kalau SMA berapa? 45 menit, 1 jam. 40 Pak saya. 40 berarti 2 kali 40 Pak Adi ya. Ini 80 menit. Nanti kita masuk kelas, alokasinya 80 menit. Untuk gambaran ke depan nih, walaupun ini masih PI 3, tapi ini persiapan PI 4, karena PI 4 ini lebih ke arah pembelajaran di dalam kelas. Juga saya rasa itu Pak Adi, dan terima kasih Pak Adi, sangat luar biasa ini saya amati, baik di dalam rukolnya maupun di dalam tugas-tugas LMS, apalagi di lokanya ya. Mudah-mudahan nanti di dalam kelasnya juga akan sama semangatnya, akan membawa perubahan. Nanti kita di kader itu menjadi orang yang bisa membawa perubahan ke arah perbaikan. Oke. Jadi memang kita ini dicetak untuk mengubah situasi. Ya memang awal mulanya dari keterpurukan akibat COVID-19. Berapa tahun itu kemarin kita sempat lockdown ya. Akhirnya ini bangkitnya dengan ini, makanya bangkit lebih cepat, pulih lebih cepat, bangkitnya lebih kuat apa itu ya, semboyannya. Itu saja Pak Adi, dan terima kasih closing statementnya. Saya itu saja, untuk tetap semangat kepada Pak Adi, ikuti saja semua kegiatan yang ada, karena memang ada batasan minimal kehadiran, tapi saya berharap bisa 100% hadir Pak Adi, baik dalam rukolnya maupun dalam PI dan rokanya. Saja Pak Adi, saya tutup saja. Barangkali tadi ada kata-kata yang keliru, yang salah atau kurang berkenan. Barangkali sebelumnya tutup ada penyampaian dari Pak Adi, saya persilakan. Sama Pak, saya juga mohon maaf barangkali tadi penyampaian kurang berkenan, masukan-masukan dari saya juga, atau mungkin diskusi tadi kurang berkenan, ya saya minta maaf. Ini tujuan kita diskusi ya,
tadi benar ke arah yang lebih baik ya Pak. Iya. Untuk pendidikan untuk anak-anak kita. Itu aja sih Pak. Ketemu. Iya, terima kasih Pak Adi. Nanti coba sehabis ini kita browsing ataupun apa ya tentang RPP, nanti barangkali bisa untuk lebih mempersiapkan ke TK 4. Kalau begitu, kalau tidak ada acara lagi, karena semua alur sudah kita lalui, semua topik sudah kita bahas, kita diskusikan, dan hasilnya sudah saya dapatkan, berarti sudah selesai acara pendampingan individu ini. Dan mari kita tutup bersama-sama dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.